Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai persamaan diferensial biasa atau PDB linear order kedua dan suku sebelah kanan tidak sama dengan 0. Kalau minggu lalu kita membahas tentang suku sebelah kanan itu sama dengan 0, maka yang di sini suku sebelah kanannya tidak sama dengan 0, jadi ada satu fungsi tertentu. Itu ada nilainya. Begitu. Jadi di sini buku ajuannya seperti kemarin, yaitu buku Marie-Albois sebagai rujukan utama. Oke. Kita kemarin sudah belajar mengenai bagaimana memecahkan solusi untuk persamaan diferensial linear order kedua dengan suku sebelah kanan sama dengan 0 ya. Dengan mencari akar-akarnya, kemudian mengidentifikasi akar-akarnya apakah sama, berbeda, atau mengandung imajiner. Nah, untuk yang sekarang ini solusinya bagaimana? Jadi solusinya ini kita harus menghitung sebanyak 2 tahap ya. Yang pertama kita hitung YC-nya dulu. YC adalah complementary solution. Kemudian ada YP. YP ini adalah particular solution. Jadi Y itu sendiri itu terdiri dari YC plus YP begitu. Untuk memecahkan solusi dari persamaan diferensial yang ada di atas. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Ketika kita memiliki suatu persamaannya dapat dilihat Y aksen 2 minus 2 Y aksen minus 3Y sama dengan 5. Nah, solusinya pertama kita mencari si YC-nya dulu atau complementary solusinya, kemudian ada partikular ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian YC-nya dihitung bagaimana? YC-nya itu dihitung dengan menggunakan PDB order 2 yang suku kanannya sama dengan 0. Jadi YC dihitung dengan perumusan yang kemarin. Jadi kita ibaratkan dulu sisi sebelah kanannya itu sama dengan 0. Dan setelah itu baru kita menentukan YP ya, atau konstanta yang ada di sebelah kanan. Ya, kita akan menghitung yang menggunakan perpaduan ini gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana menentukan YC dari persamaan ini. Kita mempunyai persamaan Y aksen 2 minus 2 Y aksen minus 3Y sama dengan 0 ya, karena kita menghitung dari perumusan ini ya gitu ya. Jadi kita ibaratkan ini sama dengan 0. Kemudian sama tahapannya, yaitu mencari akar-akarnya. Jadi ketika kita mau mencari akarnya, kita ubah dulu menjadi diferensial operator. Ini berubah jadi D kuadrat minus 2D minus 3 YC sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mendapatkan YC itu dengan cara memasukkan dari nilai akar tersebut kan. Jadi ketika ini diakarkan maka akan ketemu D minus 3 sama D plus 1. Berarti akarnya adalah 3 dan 1 dan minus 1 maksud saya, sehingga ketemu YC sama dengan AE pangkat 3X plus BE pangkat minus X gitu. Karena suku kanan dan kiri itu berbeda, kita ingat-ingat ya, atau akar dari yang ke-1 dan keduanya A dan B nya itu berbeda, maka kita menggunakan rumus ini. Kalau yang sama gimana ya, kayak perumusan yang sebelumnya di kuliah sebelumnya. Kemudian setelah kita menentukan YC, kita akan melihat bagaimana kita bisa menentukan si nilai dari YP-nya. Nah, YP-nya itu adalah satu konstanta YP sama dengan C. Mulai dari situ. Nah, di sini YP-nya itu konstantanya itu kan, karena 5 ini adalah satu konstanta ya, jadi C ibaratnya. Maka ketika ini diturunkan sekali, maka dia akan 0.
Kemudian ini diturunkan 2 kali, maka nilainya juga akan 0 ya, aksen P-nya. Maka kita perlu melakukan substitusi untuk mendapatkan nilai si YP-nya ini. Gimana cara substitusinya? Kita ubah persamaan yang di atas ini, kita masukkan ya. Y aksen 2P minus 2Y aksen P minus 3YP sama dengan 5. Kemudian kita masukkan nilai-nilai ini. Jadi nilai yang di sini ya kita substitusi ya ke sini ya, kita masukkan. Akhirnya kita akan dapatkan ini Y aksen 2-nya berarti kan 0. Kemudian 2 kali 0 juga. Sedangkan YP-nya itu adalah C. Berarti minus 3C. Sama dengan apa? Sama dengan 5. Kemudian kita hitung-hitung mendapat minus 3C sama dengan 5. Maka C-nya adalah minus 5/3. Nah, ini adalah nilai dari YP. Maka ketika kita mau mencari solusi umumnya ya, solusi umumnya adalah Y sama dengan YC plus YP, di mana kita bisa lihat bahwa YC-nya itu kita masukkan ini, kemudian YP-nya kita masukkan nilai ini, maka akan didapat AE pangkat 3X plus BE pangkat minus X minus 5/3. Nah, itu adalah solusi untuk persamaan yang tadi dijelaskan di sini ya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat slide selanjutnya ya. Jadi ini kalau kita ketemunya sebelah kanannya itu satu konstanta, kita memakai perumusan yang ini ya. Kemudian kalau misalkan sebelah kanannya itu adalah satu polinomial ya. Polinomial itu bisa E kuadrat minus 2X seperti itu. Jadi polinomial ya, artinya suatu pangkat ya, X pangkat sekian gitu ya. Itu adalah suatu polinomial. Gimana cara hitungnya? Pertama kita identifikasi dulu ya. Identifikasi dulu nanti ininya berapa ya, polinomialnya ya. Jadi ini kita bisa identifikasi. Ini ada satu polinomial order ke n, kemudian ini ada E pangkat CX. Jadi kita punya persamaan. Kalau yang tadi sama dengan 5 ya, kalau di slide sebelumnya itu kan sama dengan 5. Kalau ini E pangkat CX Pn dalam kurung X. Jadi ini ada satu fungsi yang lebih kompleks dari sebelumnya yang cuma konstanta. Nah, ini bisa diselesaikan dengan 3 cara ya. YP-nya itu bisa didapat. Kalau YC-nya kan sudah jelas ya, YC-nya kan kita ibaratkan sama dengan 0 kan, di sini sama dengan 0 seperti yang sebelumnya. Kalau YP-nya ini nanti kita harus hitung lebih panjang gitu. Ya, YP-nya itu yang pertama ketika kita mengidentifikasi bahwa C yang di sini itu tidak sama dengan nilai A sama B gitu ya. Itu tidak sama. Jadi kita identifikasi itu. Maka ketika C-nya itu tidak sama, kita menggunakan YP-nya itu nilai dari E pangkat CX Qn X gitu ya. Begitu. Kemudian kalau kita identifikasi, jadi kita identifikasi C-nya itu sama dengan A atau B. Jadi ini C-nya punya nilai yang sama A atau B. Tapi dengan nilai A sama B itu tidak boleh sama, tidak sama. Maka kita bisa menggunakan X E pangkat CX Qn X gitu. Kemudian jika semuanya sama nih, C-nya sama, A-nya sama, B-nya sama, maka kita pakai rumus X kuadrat E pangkat CX Qn X ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Jadi ini berbeda-beda tergantung apa? Tergantung nilai dari ini. Jadi sangat bergantung dengan akar maupun pangkat dari E-nya ya. E pangkat apa gitu.
Oke, kita lihat slide selanjutnya. Kita sesuaikan soalnya. Contoh soalnya nih, kita punya persamaan y aksen 2 plus y aksen minus 2y sama dengan x kuadrat minus x. Yang pertama kita lakukan tentu saja sama yang seperti sebelumnya adalah menentukan di mana berapa kasih YC. Jadi y aksen 2 plus y aksen minus 2y sama dengan 0. Dimana kita identifikasi dengan menggunakan operator diferensial, jadi d kuadrat plus d minus 2 YC. Nah ini kita cari akarnya, berarti d minus 1 sama d plus 2 YC gitu. Nah kita menemukan YC nya adalah AE pangkat X, karena ini dari d minus 1 ketemu akar d sama dengan 1. Kemudian dari sini ketemu akar minus 2, jadi AE pangkat X plus BE pangkat minus 2X. Kita sudah menemukan solusi dari YC. Sekarang kita mencari si nilai YP nya. Ketika kita mau mencari YP tadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, kita harus identifikasi dulu nilai C nya berapa, nilai A nya berapa, dan B nya berapa, dan dia tergolong yang mana. Itu solusinya. Oke, sekarang kita lihat D minus A, D minus BY, berarti D minus 1, D plus 2. Sama dengan, kebetulan di sini ada persamaan E kuadrat minus X, berarti E nya itu ada tapi pangkatnya itu 0, karena ini berarti kan 1 ya, nanti 1 gitu. Jadi kalau bisa dilihat A nya mempunyai nilai 1, B nya minus 2, dan C nya ini adalah 0 gitu. Jadi kalau dilihat ini memenuhi yang mana? C nya itu tidak sama dengan, selalu berbeda dengan nilai A ataupun B gitu. Jadi dia selalu berbeda dengan A atau B. Maka kita menggunakan yang pertama, ya kan, kita menggunakan yang ini itu, pakai E pangkat CX Qn X, begitu solusinya. Oke, kita mendapatkan ini E pangkat CX Qn X, dimana Qn itu adalah satu persamaan polinomial, dan polinomial kita dekati dengan menggunakan ini ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian ini kita masukkan kan ini satu nilainya, maka YP adalah AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian kita cari Y aksen P, kita turunkan sekali 2AX plus B ya. Kemudian kita turunkan lagi Y aksen P sama dengan 2A, begitu. Kemudian dari nilai-nilai ini kita substitusi ke persamaan yang diberikan di soal, yaitu Y aksen P kita ubah ya di sini, dari sini plus Y aksen P minus 2YP sama dengan apa? Sama dengan X kuadrat minus X gitu. Kemudian hasilnya setelah kita lakukan substitusi, kita tinggal masukkan aja nih, berarti ya aksen 2P nya itu 2A ya kan, 2A. Kemudian di sini ya aksen P nya berapa? 2AX plus B dikurangi apa? 2YP. YP nya adalah AX kuadrat plus BX plus C, berarti ini tetap sama dengan X kuadrat minus X. Kemudian kita kelompok-kelompokkan untuk memudahkan penghitungan selanjutnya. Yang tidak ada X nya kita jadikan satu, ini berarti 2A, kemudian ditambahkan B, kemudian ini kan dikalikan dulu ya, jadi dikurang 2C, ini sama ini, begitu. Kemudian kita cari yang ada X nya itu 2AX, kemudian di sini juga ya minus 2BX. Kemudian kita mencari yang bagian
2ax kuadrat ya, yang belum. Di sini 2ax kuadrat sama dengan apa? X kuadrat minus x. Oke, sekarang kita identifikasi mana yang bisa dihitung. Pertama, kita punya persamaan 2a plus b minus 2c. Kalau kita lihat di sini kan nilai konstantanya kan 0 ya. Jadi 2a plus b minus 2c itu sama dengan 0. Seperti yang di sini. Kemudian kita identifikasi yang ada x kuadratnya. Berarti ini minus 2ax kuadrat sama dengan x kuadrat. Kemudian satu lagi itu 2ax minus 2bx ya, di sini ini sama dengan nilai x itu minus x. Oke, sekarang kita hitung satu-satu. Yang pertama adalah dari sini minus 2ax kuadrat sama dengan x kuadrat. Kemudian minus 2a ini kan coret-coret ya. Minus 2a sama dengan 1, dimana a nya berarti minus 1/2. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ya, ini ada 2ax minus 2bx sama dengan minus x. Kemudian kita masukkan ya nilai a nya adalah min 1/2, x minus 2bx sama dengan minus x. Ini dikalikan ini jadi minus x dikurangi 2bx sama dengan minus x. Nah ini kita keluarkan minus x nya dalam kurung 1 berarti plus 2b ya, ini sama atas bawah sama dengan minus x, maka ini hilang, tinggal 1 plus 2b sama dengan 1, maka 2b sama dengan 0 dan b nya adalah 0. Sekarang udah ketemu a dan b, kita bisa menghitung si c nya. 2a plus b minus 2c sama dengan 0. Kita masukkan ini ada 1/2 ditambah b nya 0 berarti dikurangi 2c sama dengan 0. Minus 1 dikurangi 2c sama dengan 0, dimana minus 2c sama dengan, ini pindah ke sana 1, c nya adalah 1/2, minus 1/2. Jadi kita sudah menemukan a, b, dan c. Maka kalau kita sudah ketemu a, b, dan c, apa yang dilakukan selanjutnya? Kita akan melakukan substitusi nilai a, b, c ke dalam persamaan si yp. Kita udah tahu tadi persamaan yp nya itu adalah, bisa dilihat yp nya yang di sini adalah ini ax kuadrat plus bx plus c, maka kita berikan ya di sini yp nya adalah ax kuadrat plus bx plus c, kemudian kita masukkan nilai-nilai a nya minus 1/2 x kuadrat, b nya 0, dan c nya itu adalah minus 1/2. Maka di sini kita hitung menjadi berapa? Minus 1/2 ya, kurung buka, ini ada x kuadrat dan 1, ini nilainya sama ya, ini dan ini lebih diringkas. Nah, kita sudah mendapatkan YP, maka solusi umum dari persamaan ini adalah YP dan ditambahkan dengan si YC-nya. YC-nya tadi berapa kita cek ya? A pangkat EX plus BE pangkat minus 2X ya. Oke, sama dikurangkan dengan si YP-nya ini, kebetulannya kurang karena ini minus ya. Di minus 1/2 dalam kurung buka x kuadrat plus 1 kurung tutup. Ini adalah solusi untuk persamaan yang ini. Oke, nextnya itu ketika kalau yang tadi kita bicara polinomial sebelah kanannya. Jadi kita belajar pertama sebelah kanannya itu dia berupa konstanta. Yang kedua berupa polinomial. Nah, yang ketiga ini berupa E pangkat CX saja, tidak ada suatu fungsi polinomial gitu. Polinomial di sini maksudnya yang tadi itu ya, AX kuadrat ya plus BX plus C gitu. Kalau ini pakai E pangkat aja. Maka kita lakukan identifikasi dulu apakah nilai C nya itu
sama atau enggak nilai A dan B-nya. Yang pertama, kita bisa pakai solusi untuk YP-nya CE pangkat CX jika C-nya itu nilai C-nya tidak sama dengan A atau B. Bisa kita pakai CX E pangkat CX jika C-nya itu sama nilainya dengan A atau B. Jadi sama ini atau yang ini. Dengan A dan B itu tidak sama nilainya. Dan kita bisa pakai CX kuadrat E pangkat CX jika C-nya sama dengan A, B itu. Jadi C sama dengan A dan B. Jadi kita bisa milih mana sesuai dengan suku maupun pangkat dari E ya, berapa nilainya. Oke, ini kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya kita punya persamaan ini Y aksen 2 ditambah 4Y sama dengan E pangkat 3X. Tentukan nilai YC. Oke, di sini kalian ubah dulu ya, ini sama dengan 0. Jadi Y aksen 2 plus 4Y sama dengan 0. Kemudian kalian ubah ke dalam operator diferensial menjadi D kuadrat plus 4Y sama dengan 0. Atau kalau ininya ya harusnya YC ya di sini ya. Gitu. D kuadrat itu sama dengan berarti pindah ruas minus 4. D-nya berarti akar dari minus 4. Maka ini punya kandungan imajiner ya. Jadi kalau dilihat ini perumusannya akar minus 4 itu adalah akar minus 1 dikalikan akar 4. Akar minus 1 itu I dan akar 4 itu adalah plus minus 2 ya. Maka ketemu plus minus 2i begitu. Dengan komponen realnya nggak ada ya, ini imajiner semua. Maka kalian ingat-ingat untuk solusi ini di permasalahan di pertemuan sebelumnya kan, berarti punya akar alfa plus minus i beta, dan solusinya bisa memakai solusi salah satu yang di sini ya, pakai akos. Jadi YC sama dengan E pangkat alfa X, alfanya itu 0, berarti ini nggak ada 0, berarti 1 nilainya. Jadi sehingga kita tinggal masukkan betanya aja, akos beta X sama besin beta X, berarti akos 2X sama besin 2X. Nah ini adalah solusinya untuk nilai YC. Sekarang kita coba hitung untuk YP-nya. Nah, YP-nya kita lakukan identifikasi. Yang pertama kita cek C-nya ya. C-nya ternyata dia punya angka 3, berarti 3. Kemudian kita cek lagi B samaannya. B samaannya beda, 2i plus sama minus 2i. Jadi beda semua, maka ini termasuk ke dalam solusi paling atas ya, dimana C-nya itu tidak sama dengan A atau B, jadi CE pangkat CX gitu. Oke, di sini dari CE pangkat CX kita masukkan YP-nya, di mana C-nya itu nilainya 3, berarti CE pangkat 3X ya. Kita lihat, jadi dari sini kemudian kita turunkan untuk memperoleh Y aksen P dan Y aksen 2P. Kita turunkan ke sekali untuk dapat Y aksen P, berarti 3CE pangkat 3X. Kemudian kita turunkan lagi, berarti 9CE pangkat 3X. Nah ini merupakan nilai dari Y aksen P maupun Y aksen 2P. Sehingga ketika kita lakukan substitusi, kita bisa menggunakan range nilai ini. Nah substitusinya kemana? Ke Y aksen 2P plus 4YP sama dengan 3E pangkat 3X. Kemudian Y aksen 2P berapa? 9CE pangkat 3X plus 4CE pangkat 3X, dimana 4-nya di sini, YP-nya CE pangkat 3X. Sama dengan apa?
sama dengan E pangkat 3X ya. Kemudian kita tambahkan 9 tambah 4 berapa? 13. C E pangkat 3X, di belakangnya itu E pangkat 3X. Ini bisa hilang ya, dibagi sama 1, jadi 13C sama dengan 1. C nya maka 1/13. Maka YP nya ini dari rumus yang sebelumnya, YP sama dengan CE pangkat 3X, dimana C nya adalah 1/13 kali E pangkat 3X gitu. Oke, ini berarti kita sudah dapatkan YP. Sekarang kita mau menghitung nilai dari Y nya, yaitu dengan YC plus YP. YC nya adalah A cos 2X plus B sin 2X, kemudian YP nya adalah plus 1/13 E pangkat 3X gitu. Oke, kita lihat lagi. Ada satu lagi perumusan yang perlu kalian ingat-ingat ya. Jadi setelah yang tadi awalnya banget itu adalah satu konstanta ya, yang di sini adalah konstanta, yaitu di contohnya adalah 5, bisa berapapun angkanya. Kemudian setelah itu ada polinomial. Polinomial di sini kebetulan ini ada x kuadrat minus x, ini bisa macam-macam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah contoh E pangkat CX ya. Jadi solusinya pun untuk YP nya ada 3 jenis tergantung nilai C, A maupun B nya. Setelah itu kita coba bahas yang bagian akhir di sini. Ketika punya nilai suku sebelah kanan itu sebagai K sin alpha X atau K cos alpha X gitu. Kemudian kalau disederhanakan ya, untuk K maupun sin kalau kita dapatkan itu bisa diubah. Jadi ini kalau nilai punya sin atau cos atau sin dan cos, ini bisa kita ubah menjadi KE pangkat I alpha X gitu. Jadi bisa diubah ke situ ya, sin cosnya begitu. Kemudian kita cek, kita punya soal ya aksen 2 plus ya aksen minus 2Y sama dengan 4 sin 2X. Nah, kita perlu menentukan YC nya dulu kan. YC nya itu dengan jadikan suku sebelah kanan itu sama dengan 0. Nah, ini ada D kuadrat plus D minus 2 YC sama dengan 0. D minus 1 sama D plus 2. Nah, itu adalah akar-akarnya nanti ketemu. D sama dengan 1, D sama dengan minus 2. Maka kita akan mendapatkan YC sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat minus 2X. Oke, kita sudah menemukan YC. Sekarang kita coba menentukan YP. Oke, kita sekarang melanjutkan bagaimana menentukan nilai dari YP nya. Untuk persamaan Y aksen 2 plus Y aksen minus 2Y sama dengan 4 sin 2X. Jadi yang berhubungan dengan adanya sin cos ini, itu suatu persamaan itu bisa kalian lihat. Jadi yang pertama itu kalau cos dan sin ini berhubungan dengan real maupun imajiner. Untuk yang cos itu pakai real, berarti Y aksen real ya plus Y aksen real lagi minus 2 Y aksen Y realnya, dimana itu adalah real RE 4E pangkat 2IX sama dengan 4 cos 2X. Nah, tapi yang kita pakai di sini ini adalah nilainya adalah sin. Maka kita pakai Y aksen imajiner plus Y aksen I minus 2YI sama dengan imajiner 4E pangkat minus 2X sama dengan 4 sin 2X. Nah, ini adalah yang kita pakai ya. Jadi kita cuma pakai ini ya, sesuai dari soalnya. Maka kita mau mencari nih nantinya bagaimana. Nantinya kita pakai perumusan YP sama dengan CE I alpha X ya, seperti di slide sebelumnya ya. Kita bisa pakai particle solution itu menggunakan ini agar lebih memudah
memudahkan kita untuk melakukan perhitungan KE pangkat I alpha X. Jadi untuk semua yang menggunakan sin maupun cos ini kita pakai solusi ini, KE pangkat I alpha X. Kemudian K-nya itu di sini adalah satu konstanta ya, jadi ini C E pangkat I alpha S begitu ya. Kemudian kita masukkan nilainya berapa sih nilai alfanya di situ. Ternyata nilai alfanya ini memakai 2 ya, berarti CE pangkat 2IX. Itu kita mendapatkan YP. Kemudian kita ketika mau mendapatkan Y aksen P tinggal diturunkan sekali. Berarti C dikalikan 2I E pangkat 2IX. Kemudian kita turunkan sekali lagi 2I kali 2I kali E pangkat 2IX sama dengan ini, kalau kalian lihat ada 4I kuadrat ya, dimana I kuadrat ini berarti kan akar dari minus 1 dikuadratkan berarti kan minus 1. Berarti 4I kuadrat minus 1 dikalikan 4 ya, sama dengan minus 4. Jadi minus 4 CE pangkat 2IX. Nah kita udah dapatkan Y aksen 2P nya. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut ya, kita udah dapat YP nya, Y aksen P nya sama Y2 aksen P nya, maka kita masukkan substitusi ke dalam persamaan yang ada di soal tadi. Di soalnya gimana? Di soalnya adalah Y aksen 2 P plus Y aksen P minus 2YP sama dengan 4 sin 2X. Kemudian 4 sin 2X yang ini kita bisa ubah ke dalam yang ini 4 2i X gitu, 4E 2IX atau I2X. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai Y aksen 2P, yaitu minus 4CE 2IX plus Y aksen P nya berarti bisa ditulis 2ICE pangkat 2IX minus 2YP. YP nya adalah CE 2IX dikalikan 2 berarti. Oke, sekarang kita lakukan penghitungan ya, manakah yang sama dan berbeda. Oke, ini untuk belakangnya udah sama semua, udah oke. CE pangkat 2IX, tinggal di sini minus 4 sama minus 2 sama dengan minus 6 sama 2i. Jadi 2i minus 6 CE pangkat 2IX sama dengan apa? Sama dengan 4E 2IX. Kemudian di sini kita bisa hilangkan ya, karena ini sama. Dibagi tinggal 1, maka tinggal 2i dikurangi 6 kurung tutup C sama dengan 4. Setelahnya kita bisa mencari nilai C nya berapa. C nya sama dengan ini 4 per 2i minus 6 ya. Kemudian kita sederhanakan, ini kita kalikan dengan negatif dari ini ya, jadi kita kalikan minus 2i minus 6, kemudian di sini juga minus 2i minus 6. Ini sama dengan apa? Sama dengan 8 minus 8i minus 24 perkalian ini dan ini sama dengan yang ini. Kemudian di bawahnya perkalian ini dan ini ada minus 4i kuadrat. Kemudian sebentar, ini minus 4i kuadrat, kemudian dikurangkan dengan 12i ya, kemudian ini plus 12i sama ini plus 36, maka ini akan didapat minus 8i minus 24 per ini kita hitung ya, minus 4i kuadrat. I kuadrat berarti di sini minus 4 dikalikan minus 1 ya, I kuadratnya minus 1 plus 36 karena yang ininya hilang ya. Oke, sama dengan minus 8i minus 24 per ini 40. Berarti ini kita sama-sama bagi dengan 8.
Ini bagi 8, tinggal 1, bagi 8, 3, sama bagi 8, 5. Berarti minus I minus 3 per 5. Kalau kita sederhanakan menjadi minus 1/5 kurung buka I plus 3 kurung tutup. Maka YP-nya itu adalah ini, CE pangkat 2IX. Berarti C-nya berapa? Minus 1/5 kurung buka I plus 3, kemudian dikalikan E pangkat 2IX. Nah ini kita ketemu nilai YP, maka kita bisa memasukkan solusi untuk persamaan ini ya. Persamaan ini adalah YC plus YP. YC-nya kita lihat lagi berapa YC-nya. YC-nya adalah AE pangkat X plus BE pangkat minus 2X-nya. Oke. Kemudian dikurangkan dengan JP-nya 1/5. Kebetulan ini pengurangannya, jadi 1/5 minus I plus 3 E pangkat 2IX ya. Jadi nilai YP-nya ditambahkan, kebetulan karena di sini minus ya, di sini jadi minus begitu. Ini adalah solusi untuk persamaan ini. Oke, jadi kalian sudah mengenal beberapa cara untuk mengerjakan soal persamaan diferensial linear order kedua dengan suku sebelah kanan itu tidak sama dengan 0, jadi punya suatu nilai, bisa konstanta, bisa polinomial, biasa E pangkat, bisa juga cos maupun sin. Nah ini kita sesuaikan dengan soalnya. Nah ini adalah untuk tugasnya, nanti kalian coba kerjakan. Ada 5y aksen plus 6y aksen plus 2y sama dengan x kuadrat plus 6x. Kemudian yang kedua, y aksen 2 plus y aksen minus 2y sama dengan e pangkat x. Begitu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa minggu depan dan selamat belajar.